Halo semua, kembali lagi dengan gua Fadil. Pada video kali ini gua akan berikan review pemakaian dari knalpot ProLiner Neo SR tipe Silent, kurang lebih pemakaian selama 4 bulan. Jadi gua beli knalpot ini di sini dengan harga sekian. Gua beli di bulan September 2023. Jadi pemakaian kurang lebih selama 4 bulan. Nah, sebelumnya gue bakal liatin kondisi fisik dari knalpotnya dulu. Jadi pemakaian wajar sebenarnya harian. Dalam sehari itu gue pakai kurang lebih sekitar 50 km untuk berangkat kerja, 25 km pulang kerja 25 km. Nah, di sini udah ada lecet-lecet halus. Kemudian kondisi headernya seperti ini. Dia sepertinya bukan stainless yang tahan karat seperti berkarat ya, khususnya yang deket ke bagian mesin. Nah, oke, bakal gue lanjut dari jeleknya dulu ya, dari minusnya. Jadi sebenarnya ini waktu 3 bulan pertama knalpotnya dia udah ada suara getar gitu. Jadi bagian sarangan dalamnya atau saringan dalamnya tuh yang bolong-bolong, dia udah seperti kendor. Jadi ketika di jalan putaran tengah ada suara seperti baut kendor ataupun besi yang bergetar. Menurut gua pribadi itu lumayan mengganggu ya. Akhirnya gua bawa ke bengkel knalpot dicek. Tadinya tuh gua minta untuk dilas, tapi kata tukang knalpotnya ini glass wallnya udah habis, khususnya di bagian sini nih. Ya udah habis katanya. Akhirnya gua nurut aja, gua ganti. Kemudian dipasang lagi. Memang hasilnya getarannya itu hilang total, tapi ternyata baru pakai sekitar seminggu itu getarnya balik lagi, jadi ada lagi. Tapi memang gak separah sebelum ganti sih. Ini nggak tahu gua yang dibohongin apa memang kondisi sarangan dari ProLiner Neo SR ini kurang bagus. Kekurangan yang kedua, seperti banyak kalian tahu, untuk kualitas cat dari knalpotnya dia kurang ya. Ini udah banyak lecet-lecet. Kemudian untuk headernya pun sama. Ya sebenarnya dia bukan stainless yang tahan karat ya. Kemudian dia knalpotnya ini lumayan berat, hampir mirip dengan knalpot standarnya. Nah, ini kondisi knalpot standar gua. Ini berat banget by the way untuk knalpot standar Aerox. Dia memang gak seberat knalpot standar, tapi masih bisa dibilang lumayan berat karena dia dimensinya bisa dibilang sama persis dengan knalpot standarnya. Jadi itu untuk kekurangannya. Gue bakal lanjut ke kelebihannya. Pertama, kelebihannya dari looksnya ya. Dia bener-bener sama persis dimensi dan penampakannya seperti knalpot standar. Jadi kalau dilihat polisi pun nggak akan langsung ngeh kalau ini knalpot aftermarket. Yang kedua, untuk performanya gue bilang ini oke. Jadi bener-bener ada peningkatan dibanding knalpot standar. Jadi bukan cuma suaranya doang ya yang berubah, tapi performanya pun gue berani jamin ini berubah. Kelebihan yang ketiga dari suara. Sebenarnya banyak yang klaim suaranya mirip standar, tapi gue bantah, itu bener-bener beda jauh sama knalpot standar. Tapi kalau kita bandinginnya sama knalpot racing lainnya, ini lumayan adem. Jadi di putaran bawah sampai putaran atas dia tipenya itu ngebas bulat, nggak ada cempreng sama sekali, nggak ada pecahnya. Nah, hanya itu aja tuh pecahnya tuh sebenarnya dari getaran saringan di dalam. By the way, nih knalpot yang nempel di motor ini gua jual ya. Gua jual knalpot bekas ini di harga 400.000 net, udah nggak bisa nawar. Sebelumnya ada yang nawar 3,5, tetap nggak gue lepas. Kalaupun nggak laku, mungkin bakal tetap gue pakai sampai benar-benar rusak, baru gue ganti lagi. Tapi kalau ada yang mau nih, gue lepas 400.000 tanpa nawar lagi ya. Oke, mungkin selanjutnya bakal gue dengerin suara knalpotnya ya. Oke, ini bakalan gue kasih lihat cek sound dari knalpot ProLiner Neo SR Silent pemakaian 4 bulan.
Oke, ini kondisi idle-nya seperti ini, dia ngebas bulat. Memang nggak bisa dibilang knalpot standar sih, beda jauh. Bakal gua coba geber-geber tipis ya. Nah, ini bakal gua tunjukin kondisi suara getaran ya. Nggak tahu ini kedengeran di mic atau enggak. Oke, jadinya kalau di gua sih kedengeran banget suara saringan dalamnya tuh getar, kayaknya kendor. Memang harus dilas sih kalau cuma ngeganti glass wool. Ketika dia udah agak angus bakal getar lagi. Oke, mungkin kesimpulannya menurut gua pribadi ini recommended jika kalian user knalpot standar untuk pertama kali upgrade ke knalpot aftermarket. Khususnya untuk user NMAX, Aerox, dan Lexi karena dia bentukannya sama persis, jadi seharusnya lebih aman dari polisi. Selama ini gue 4 bulan nggak pernah sih diberhentiin ataupun sampai ditilang. Tapi mungkin kalau diberhentiin, polisinya dengar suaranya beda, 50-50 sih, ada kemungkinan lolos, ada juga kemungkinan ditilang. Oke, by the way, untuk kekurangan saringannya itu gue nggak bisa bilang semua produknya cacat seperti ini. Mungkin karena guanya aja apes, dapat produk yang jelek, ataupun memang kualitas saringan dalamnya kurang bagus. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Peace.